Halo para guru kebanggaan Indonesia, selamat datang pada pelatihan mengidentifikasi keberhasilan praktik penggunaan alat digital. Di pelatihan ini akan dibahas mengenai analisis karakteristik siswa, media pembelajaran digital, praktik penggunaan alat digital, dan teknologi-teknologi terbaru dalam pembelajaran. Video ini selanjutnya akan terbagi menjadi 3 bagian. Nah, di video bagian pertama ini akan kita pelajari terlebih dahulu mengenai analisis karakteristik siswa dan media pembelajaran. Teknologi menawarkan beragam cara untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, kita harus menentukan cara terbaik dalam menggunakan teknologi. Kita juga harus menemukan metode yang tepat untuk siswa dan mengintegrasikan penggunaan teknologi agar dapat mencapai tujuan belajar siswa. Para guru kebanggaan Indonesia, di era teknologi ini, metode pembelajaran berdiferensiasi, cocok diterapkan dalam proses pembelajaran. Sebab pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan setiap siswa. Oleh karena itu, guru harus mengetahui karakter siswa dengan cara mengidentifikasi profil siswa. Bagaimana cara mengetahui dan mengidentifikasi karakter siswa? Bagaimana cara mengoptimalkan teknologi dalam pembelajaran agar dapat menyasar seluruh siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda? Mari kita simak pembahasannya. Para guru kebanggaan Indonesia, menganalisis karakter siswa adalah tahap pertama yang perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi aktual siswa. Berikut ini merupakan beberapa aspek yang perlu dianalisis untuk mengetahui karakter siswa. Kita dapat melihat karakteristik dan beragam gaya belajar siswa berdasarkan jenis-jenis intelijensi yang melekat pada siswa. Ada 9 macam intelijensi yang didasarkan pada teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner. 1. Kecerdasan verbal linguistik adalah keterampilan verbal dan kepekaan terhadap suara, makna, dan ritme kata. 2. Kecerdasan logika matematis ialah kemampuan untuk berpikir secara konseptual dan abstrak, serta kemampuan membedakan pola logis dan numerik yang melibatkan angka, sistem, urutan, dan fakta. 3. Kecerdasan visual spasial ialah kemampuan untuk memvisualisasikan secara akurat dan abstrak dengan mengandalkan penglihatan. 4. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan mengendalikan gerakan tubuh dan menangani objek dengan terampil. 5. Kecerdasan musikal atau auditori ialah kemampuan untuk menghasilkan dan menghargai ritme dan nada dengan mengandalkan pendengaran. 6. Kecerdasan intrapersonal ialah kemampuan untuk menyelaraskan perasaan, nilai, keyakinan, dan proses berpikir batin yang melibatkan diri sendiri. 7. Kecerdasan interpersonal ialah kemampuan untuk mendeteksi dan merespons dengan tepat suasana hati, motivasi, dan keinginan orang lain. 8. Kecerdasan naturalis ialah kemampuan mengenali dan mengkategorikan tumbuhan, hewan, dan benda-benda lain di alam. 9. Kecerdasan spiritual atau eksistensial ialah kepekaan dan kapasitas untuk menjawab pertanyaan mendalam tentang keberadaan manusia, seperti apa arti hidup, mengapa ada kematian, bagaimana kita bisa sampai di sini. Selain dari intelijensi, kita juga dapat menganalisis karakteristik siswa dari aspek lainnya, seperti karakteristik umum, kecakapan dasar, motivasi, dan fisiologis.
Karakteristik umum siswa meliputi usia, jenis kelamin, prestasi yang telah diperoleh, etnis, budaya, dan tingkat ekonomi orang tuanya. Hasil identifikasi terhadap karakteristik umum ini dapat digunakan guru sebagai panduan dalam merancang pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kecakapan dasar berkenaan dengan pengetahuan dan kemampuan siswa, seperti kemampuan membaca, menulis, menyunting data, dan mencari informasi dengan internet. Informasi mengenai kecakapan siswa tersebut sangat diperlukan sebagai pertimbangan dalam memilih materi, metode, dan media pembelajaran. Motivasi adalah keadaan internal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Di antara faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar siswa ialah perhatian atau ketertarikan siswa terhadap materi pelajaran, relevansi materi pelajaran dengan kebutuhan dan kehidupan siswa, keyakinan siswa terhadap kemampuannya, dan kepuasan siswa setelah mempelajari materi yang akan diajarkan. Faktor fisiologis berhubungan dengan kesehatan fisik dan lingkungan belajar siswa. Dalam hal ini, guru harus mempertimbangkan aspek kesehatan dan lingkungan belajar siswa dalam memilih teknologi yang tepat untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Alat atau segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa media pembelajaran digital adalah media pembelajaran yang bekerja dengan data digital yang dapat diolah, diakses, dan didistribusikan menggunakan perangkat digital. Contoh perangkat digital yang sering ditemui adalah komputer, smartphone atau ponsel pintar, kamera digital, jam digital, dan TV digital. Peralatan inilah yang sering digunakan untuk membuat dan mengoperasikan media pembelajaran digital. Beberapa media pembelajaran digital yang kerap kita temui dalam kehidupan sehari-hari ialah media pembelajaran berbasis visual, media pembelajaran berbasis audio, media pembelajaran berbasis audiovisual, dan media pembelajaran berbasis komputer. Contoh media pembelajaran berbasis visual ialah foto, gambar, grafik, poster, buletin, kartun, peta, dan modul digital. Contoh media pembelajaran berbasis audio adalah musik, podcast, rekaman suara, dan berbagai jenis audio yang menyalurkan pesan lewat indera pendengaran. Contoh media pembelajaran berbasis audiovisual adalah film, video, animasi, dokumenter, dan lain-lain. Contoh media pembelajaran berbasis komputer ialah multimedia presentasi seperti slide PowerPoint, video pembelajaran, internet, dan CD interaktif. Nah, demikianlah pembahasan mengenai analisis karakteristik siswa dan media pembelajaran digital. Selanjutnya, di video bagian kedua nanti akan dibahas mengenai praktik penggunaan alat digital. Sampai jumpa dan terima kasih.